Kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan. Langsung kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Namanya adalah Mas Wahyu Winono, tapi biasa disapa dengan Mas Bim Bim. Langsung kita sambut, inilah dia pejuang mimpi kita yang kedua. Selamat malam Mas Bim Bim, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Bim Bim malam hari ini tepatnya, sudah hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu, mimpinya apa? Pengen mewujudkan mimpi Nabila. Oh, justru bukan mimpinya Mas Bim Bim sendiri? Bukan, jadi anak kecil yang pencinta kucing. Namanya Nabila. Oh, Nabila itu adalah anak kecil pecinta kucing? Pencinta kucing, dia nolong kucing sampai cacat. Karena musibah ya, ketabrak, jadi kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Oke, jadi Nabila mau nolongin kucing ceritanya? Ya. Terus dia kecelakaan, kemudian salah satu anggota tubuhnya kakinya harus diamputasi. Ya Saya punya Allah. mimpi pengen ngebantu dia, mewujudkan mimpi dia. Aduh, ini saya jadi speechless, Ferdi ya. Betul. Anak kecil sampai mengorbankan kakinya untuk menyelamatkan seekor kucing. Betapa kisah kasih dia dalam hidupnya itu benar-benar, cinta sama hewan ya. Sampai hewan. sebegitunya, sangat luar biasa ya. Sudah siap Mas Bim Bim? Siap. Ini sangat istimewa sekali, sangat mulia sekali karena tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan mimpi orang lain ya. Sudah siap ya? Sudah siap. Oke, silakan maju 2 langkah ke sini. Ya. Silakan Fer. Terima kasih banyak Matt. Mas Bim Bim, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Mas Bim Bim, boleh diceritakan sebelum kita bicara mengenai Nabila ya. Tadi kisah yang tentunya sangat menyentuh kita. Saya ingin tahu sedikit tentang Mas Bim Bim, tentang CLOW. Apa itu CLOW, Mas? CLOW itu adalah organisasi ya. CLOW itu Cat Lovers in the World, yang artinya pencinta kucing di dunia. Kita ini adalah organisasi penyelamatan hewan, penyelamatan kucing. Lebih fokus ke yayasan sih sekarang. Jadi lebih fokus ke kucing-kucing jalanan. Ke kucing-kucing jalanan. Nah, CLOW sendiri ini hadir ada sebenarnya sesuatu yang tidak disengaja ya. Saya dibully massal saat itu. Dibully massal? Dibully massal. Maksudnya gimana? Dalam artian saya punya peliharaan. Saya saat itu nolong juga kucing jalanan yang saya beli dari Pasar Jatinegara. Saya hanya sekedar hobi. Saya sekedar hobi, saya bukan pencinta kucing ya. Saya sekedar hobi. Kemudian saya pelihara kucing itu saya main di sosial media, saya tidak pernah paham, saya tidak tahu masalah rescue, masalah penyelamatan, masalah dunia kucing lah. Saya hanya polos saja, posting, kemudian saya minta bantuan di sosial media. Tapi akhirnya dampaknya ternyata saya dibully massal. Bukan hal positif yang saya dapat, tapi ada hal negatif karena kesalahpahaman saya, karena ketidaktahuan saya. Oke, dibulinya di sosial media jadi? Di sosial media. Contohnya seperti apa Mas kalau boleh tahu? Jadi saat itu saya punya kucing sakit, saya ada dana sedikit. Saat itu saya harus operasi kucing itu, kemudian saya ngikutin komentar netizen ya, teman-teman di sosial media, coba buka donasi nanti kita bantu. Saya dengan polosnya memposting kucing pribadi di sosial media, tapi dampaknya adalah saya dibully massal. Satu Indonesia, bahkan sampai nggak bisa tidur 2 hari. Hal pribadi pun dikulik di sosial media dan itu pengalaman buat saya yang down, tapi buat saya juga ingin membuktikan apa yang mereka katakan itu tidak benar dan saya membuktikan itu satu persatu. Dari situlah komunitas ini terbentuk. Ada berapa sekarang anggota komunitasnya Mas? Untuk pengikut saya ada 200.000 orang. Banyak ya. Untuk 200.000 orang, untuk member aktif saya punya 6.000 orang yang itu ada iuran yang mereka bayar ke kita. Nggak main-main nih kucing kayak partai ya. Iya. Banyak ya pendukungnya ya. Jadi hanya kucing saja Mas? Kita hampir semuanya, kita tolong juga anjing, cuman kita lebih publish untuk kucing. Oke. Karena sesuai dengan nama organisasi kita. Ada jenis kucing apa saja dan berapa banyak kucing yang ada di CLOW ini sekarang? Kita lebih fokus ke kucing jalanan, kucing-kucing yang tidak bertuan, kucing-kucing sakit itu yang kita utamakan. Saat ini saya ada 1.600 kucing dan 120 anjing yang ditampung di Parung di shelter. Oke. Di daerah mana Mas shelternya? Parung itu di Bogor, di Kabupaten Bogor. Di Parung ya? Iya, Pak. Hanya di Parung atau ada di kota lain? Kita punya cabang tadinya di Manado. Di Manado itu kita fokus untuk kucing-kucing yang dipotong, kita selamatkan semua. Kita bertahan 2 tahun di sana, terus kemudian kita expand, kita pindah ke Bali. Baru tahun ini kita punya cabang 2
dengan jumlah shelter ada 12. Ada 12 Iya, shelter. semua dimulai dari nol. Semua luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Mas Bim Bim. Sudah berapa tahun jadi berjalan Mas? Organisasinya terbentuk itu Oktober 2016, yayasannya terbentuk Maret 2017. Oke. Kucing ini berasal dari kucing jalanan, kucing Satu Indonesia, kita bantu seluruh Indonesia. Cuman memang fokus kita itu ke kucing jalanan. Jadi kita tidak pernah membatasi tempat atau siapapun kucing itu. Cuman Oke. kita memang fokus di shelternya di Parung Bogor. Oke. Jadi di shelter ini ada apa saja Mas? Untuk perawatan, untuk pengobatan jika ada yang luka atau sakit gitu atau gimana? Jadi awal mendirikan shelter ini saya bekerja sama dengan klinik ya. Tentunya karena klinik ini adalah salah satu fondasi buat shelter itu tetap bertahan. Karena kita kan nolong kucing. Ya. Biaya terbesar itu di pengobatan. Jadi kita ada dokter, ada organisasinya juga yang bekerja sama. Divisi usahanya juga ada untuk mendukung dan tentunya donatur juga ada Oke. yang membantu operasional kita. Mas, saya punya kucing 8 ya di rumah. Itu aja biayanya lumayan. Ini ribuan kucing kalau nggak ada donatur dari mana untuk keseharian untuk operasional nih Mas? Jadi kita itu tadi kita punya divisi usaha. Kita bermitra dengan klinik yang kita dapat harga khusus yang bisa kita tekan di biaya pengobatan. Jadi Oke. dana-dana dari situlah yang kita alihkan ke operasional. Terus dari member yang membayar iuran, terus dari donatur. Kita tidak ada donatur tetap karena kita juga membuka donasi hanya di waktu-waktu tertentu aja. Jadi tidak setiap saat. Jadi Oke. 1 bulan cuma 2 kali atau 3 kali aja kita buka donasi. Oke, jadi stepnya ambil, rescue, pengobatan jika ada yang sakit. Lalu apakah akan untuk adopsi juga ke pihak luar? Oke. Sudah banyak yang diadopsi? Kalau untuk adopsi itu udah wajib. Kita udah harus keluarkan kucing-kucing yang sehat. Jadi kita tolong kucing sakit, kita rehab, kita obatin, kita open adopsi kepada member. Itu pun adopsi harus memenuhi syarat. Karena jangan sampai sudah kita tolong, sudah kita bantu, kita buat sehat, kemudian terlantar lagi di jalan. Jadi tetap syarat adopsi kita tetap pilih. Hanya untuk member. Oke. Kita sekarang beri kesempatan kepada juri, Ibu Nasita, kami silahkan. Selamat malam. Selamat Mas malam, Bim Bim. Ibu. Saya speechless sampai tidak tahu rasanya mau nanya apa. Saya penasaran nih. Itu kalau sudah ditampung di tempat claw, kucing-kucing yang diobati, itu kan mereka berkumpul ratusan. Apakah mereka disteril? Steril untuk kita itu harga mati. Wajib dan harus. Bahkan saya bikin program dengan kerjasama dengan klinik, kita steril kucing jalanan yang di luar shelter itu target kita 300 kucing setiap hari minimal. Saya pernah Setiap 1000 hari. kucing 1 bulan. Tapi itu kembali ke sponsor ya. Jadi kita mencari sponsor yang mau membantu dengan harga yang sudah kita sepakati. Tapi kalau untuk yang di shelter kita udah wajib. Dan penempatan kucing-kucing di shelter juga kita pisahkan sesuai kategorinya. Jadi benar-benar kita mencegah overpopulasi karena dengan mencegah overpopulasi itu sudah ikut membantu untuk mencegah tindak kekerasan di luar. Jadi overpopulasi itu udah wajib kita cegah. Baik, Mas Ferdi. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu, kita Mas berikan Bim tepuk Bim. tangan. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Terus ya berkarya ya. Amin. Saya jadi cat lovers loh. Luar biasa Ibu. Baik. Ibu Valencia juga kelihatannya tersentuh. Apa yang mau disampaikan Bu? Ibu pencinta kucing juga? Kita nih pandemi jadi pencinta binatang loh Bu. Di rumah saya awalnya 1 tambah 2. Kalau dibiarin mungkin udah ada 40 ya. Cuman kita kasih-kasih gitu. Silakan Bu. Ah. Buat saya kucing itu keluarga. Kayak anak gitu. Kalau anak saya di rumah, saya punya 1 anjing dan 1 kucing. Kucing saya yang terakhir itu kita namain pakai marga keluarga. Jadi dianggap anak keempat gitu. Oke. Makanya saya ngebayangin kucing-kucing sekian banyak kalau meninggal gitu rasanya kehilangan 1 aja Berat ya Bu. terpotek-potek hatinya. Iya, Gimana kalau meninggalnya banyak gitu kan. Saya nggak bisa ngebayangin kehilangan banyak anak gitu ya. Jadi Mas semangat terus ya. Saya cuma bisa mendoakan semoga orang-orang baik seperti Mas ini semakin banyak di Amin. Indonesia. Supaya tidak banyak. Karena kucing itu juga makhluk hidup. Dan kalau udah masuk dalam keluarga kita, they are so lovely. Betul. Mereka memberi kita energi untuk kita bisa
punya rasa sayang yang jauh lebih besar. Buktinya tadinya benci kucing jadi sayang Cinta sama kucing, ya. kucing kan. Betul, gitu. betul. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Valencia. Kita berikan tepuk tangan. Memang setelah kita belajar banyak dan mengetahui tentang kucing ini, semakin jatuh hati kita dengan kucing, Mas. Contoh, jika dia menjilat-jilat anggota badan kita, dia memberikan tanda kepada lingkungan sekitar bahwa ini adalah properti dia nih, ini bos saya Iya, gitu. iya. Terus kalau malam atau menjelang subuh biasanya kita dijilat-jilat muka kepala kalau yang tidur di kamar nih, Mas. Itu dia memastikan bahwa kita masih dalam keadaan hidup. Itu yang saya pelajari dari buku dan literasi tentang Iya, kucing. betul. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Ibu Valencia, Mas Bim, semoga apa yang dijalankan ini bisa terus menyebar ke berbagai kota dan niat baik Mas Bim dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Apalagi niat Mas Bim adalah mewakafkan apa yang Mas Bim bangun dari nol tadi Mas Bim bilang untuk masyarakat dan untuk para kucing yang ada di Indonesia. Kita akan break sejenak, kita akan berbincang dengan Mas Bim lagi di Mimpi Jadi Nyata, jangan kemana-mana. Jadi kalau untuk suka sama kucing, suka sama anjing, saya dari kecil. Karena di lingkungan keluarga memang kita pelihara. Tapi saya tidak pernah tahu namanya dunia rescue, dunia kucing-kucing terlantar. Saya rawat, tolong, selesai putus. Dari 2017 sampai 2021 di awal tahun ya, itu kita hampir 4.000 kasus, 4.000 yang sudah kita tangani, gitu. Tinggi sekali. Dalam jangka 3 tahun aja ya, 3 tahun 4 tahun itu tinggi. Belum yang di luar kita ya, gitu kan. Ini baru di satu organisasi, di luar organisasi lain banyak banget. Tapi saya punya janji juga. Janji saya sampai sekarang mungkin sampai mati akan saya tepati. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, saya akan bantu dalam hal kasus darurat saja. Jadi kalau nggak semua laporan harus saya terima, jadi case darurat insya Allah selama saya masih sehat, saya mampu akan saya bantu, dan itu terbukti sampai sekarang. Respon saya saat itu hanya akan membantu secara pribadi. Karena yayasan saya, organisasi saya itu fokusnya ke hewan, bukan ke kemanusiaan. Karena kalau kita mengambil kemanusiaan akan menyalahi aturan lah. Nah, gitu. Itu sih awalnya dulu kan. Terus jeda 2 minggu baru saya berani mengambil alih karena ada postingan yang membuat saya miris saat itu dengan kondisi kaki Nabila yang infeksi ya, udah diamputasi 1 tapi kondisinya belum sembuh. Terus saya baca juga di platform lain banyak yang menyalahkan tentang apa yang dilakukan Nabila. Dia kan seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia secara spontan menolong. Karena kita sebagai penyayang kucing kita paham apa yang dilakukan Nabila. Tapi orang masyarakat umum ada yang tidak paham. Paling utamanya kesembuhan ya. Dia juga menginginkan liburan ya. Mungkin karena udah berapa bulan dia terbaring lebih tepatnya. Jadi dia kalau di Jakarta sih dia lebih pengen ke Monas. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Memang aksi Nabila ini, aksi heroik ini membuat kita tersentuh ya Mas Bim ya. Iya. Tadi sudah diceritakan Nabila saat ini usia 13 tahun. SD atau SMP jadinya? SD sekarang, masih SD kelas 6? Iya. SD kelas Harusnya 6. sudah SMP. Harusnya sudah SMP. Jadi anggota tubuhnya tepatnya kakinya harus diamputasi. Jadi itu tertabrak truk gitu saat Iya. menyelamatkan. Gimana ceritanya Mas? Jadi saya pertama kali tuh lihat beritanya dari teman saya di Cat Lovers juga dari Sumatera Utara. Dia mengirimkan pesan ke saya, ada anak kecil yang nolongin kucing. Dia ketabrak dan kakinya hancur. Itu kedua kakinya hancur, cuman satu sudah nggak bisa diselamatkan, diamputasi. Tapi saya jawab, organisasi saya fokus ke hewan karena saya tidak bisa membuka donasi untuk kemanusiaan karena akan menyalahi aturan, gitu kan. Saya juga tidak, karena ini sifatnya publik. Saya akan bantu secara pribadi. 2 minggu kemudian saya dikabarin lagi Nabila sudah keluar. Yang bikin saya sedih,
kondisinya saat itu kakinya busuk. Dia sudah diamputasi, tapi kakinya tuh hitam. Saya tahu ini infeksi. Saya tahu dia bisa kehilangan satu kaki lagi kalau kita tidak bantu. Kemudian saya lihat di platform-platform lain, bukan hal yang positif yang dia terima, tapi ada hal negatif. Kenapa nolongin kucing? Apa pentingnya kucing? Ngapain kamu mengorbankan kucing? Tapi buat kita, cat lovers yang tahu rasa sayang, apalagi itu anak kecil secara spontan. Dia punya rasa sayang, dia punya rasa cinta yang tidak dia tahu bahaya yang dia lakukan. Tidak ada manusia yang mau kecelakaan. Tidak ada yang manusia mau terima musibah. Tapi dari situ saya tergerak, ya sudah. Apapun yang terjadi nanti ketika saya sebar di sosial media, saya punya tanggung jawab. Saya bukalah donasi untuk Nabila. Dalam waktu 1 minggu terkumpul 160 juta. Kemudian saya berikan dalam bentuk tabungan. Ada orang baik yang merespon juga postingan saya. Jadi mau membantu Nabila dari Rantau Prapat ke Jakarta untuk pengobatan secara gratis. Alhamdulillah. Jadi pengobatan di Jakarta Di sekarang? Jakarta. Asal dari Prapat, jadi dari Sumatera Utara? Sumatera Utara. Oke. Jadi itu yang membuat saya trauma, takut sebenarnya. Kasihan anak ini. Dia harus kehilangan anggota tubuhnya, perjalanan dia masih panjang, anak kecil masih. Tapi dia gak tahu apa-apa. Yang bikin saya semangat adalah ketika dia kena musibah, dia masih tetap tersenyum. Dia saya telepon gimana, dia masih ketawa, dia masih sumringah. Dia menyembunyikan rasa sakitnya, yang itu yang buat kita cat lovers bahagia ya. Ya. Buat panutan istilahnya, dalam artian bukan panutan kita harus melakukan hal-hal tidak baik, cuman anak ini polos, Tulus gitu ya. polos dan tulus dan tidak tahu apa-apa Ya. yang dia lakukan. Bagaimana kondisi terkini soal Nabila sekarang, Mas? Aku terakhir kemarin minggu lalu nengokin lagi, luar biasa perkembangannya, kakinya pun yang satu sudah mengalami pemulihan yang luar biasa, udah operasi terakhir, sekarang lagi masa pemulihan. Dan itu saya tanya, Nabila apa yang kamu inginkan gitu kan. Itu yang membuat saya, ya sudah nanti coba Om lihat apa yang harus Om lakuin lagi. Jadi Mas Bim Bim datang ke Mimpi Jadi Nyata untuk mewujudkan mimpi Nabila, yaitu jalan-jalan. Jalan-jalan, dia cuma pengen jalan-jalan, polos banget, dia gak pengen apa-apa. Kita serahkan ke juri, Bapak Wei Cheng Li, kami silakan untuk bertanya ke Mas Bim Bim. Selamat malam Mas Bim Bim. Malam Pak. Saya sangat apresiasi ya dengan pekerjaan mulia yang Mas Bim Bim lakukan. Satu pertanyaan buat Mas Bim Bim. Mengapa Mas Bim Bim mau mewujudkan mimpi Nabila? Karena tadi ya di balik musibah yang terjadi, biar Nabila gak putus semangat, masih banyak orang yang sayang sama dia. Di balik kekurangan dia masih banyak orang yang peduli sama dia. Biar dia tetap semangat juga ngebantu kucing ketika dia sudah sembuh. Saya bahkan bilang ke dia, kamu besar semoga jadi dokter hewan. Di balik kekurangan kamu masih banyak kelebihan orang-orang yang sayang sama kamu. Luar biasa. Cukup Pak Freddy. Baik, terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Mas Bim Bim, silakan yakinkan para juri agar mimpi tersebut dapat terwujud. Selamat malam, saya Bim Bim mewakili Nabila, anak kecil yang begitu polos, yang tidak tahu apa-apa, yang harus kehilangan salah satu anggota tubuhnya karena nolong kucing. Saya pengen mewujudkan mimpi dia, ingin jalan-jalan, ingin membuktikan kepada dia, di balik kekurangan dia, masih banyak orang yang sangat peduli sama dia. Di balik musibah yang dia terima, ada hal indah yang akan dia dapat. Itu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Bim Bim, terima kasih. Setelah ini kita lihat siapakah di antara para pejuang mimpi kita yang mimpinya akan terwujud. Kita akan break sebentar, kita kembali saat lagi dengan pengumuman siapa yang akan meraih mimpinya. Ya, malam hari ini kita sudah menyaksikan kisah yang sangat menginspirasi dari dua orang pejuang mimpi kita malam hari ini di panggung Mimpi Jadi Nyata. Yang pertama ada Mas Sairoji, seorang musisi yang membuat alat bunyi dari limbah yang ada di sekitar kita. Dan kedua ada Mas Bim Bim, seorang pecinta hewan, pecinta kucing yang punya mimpi untuk mewujudkan mimpi orang lain. Bukan mimpinya sendiri tapi mimpi Dek Nabila ya. Seorang pecinta kucing juga, masih anak-anak dari Sumatera Utara yang harus kehilangan salah satu kakinya karena menolong kucing yang hampir ketabrak truk. Nah, untuk melihat kembali bagaimana perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata, kita akan saksikan dalam tayang.
malam hari ini sudah hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu nih ya, mimpinya malam hari ini apa di panggung Mimpi Jadi Nyata? Mimpi saya mau konser keliling di tempat pembuangan sampah di setiap kota. Sebagai bentuk refleksi saya untuk bahwa sampah ini sangat berbahaya untuk bumi dan manusia. Anak-anak itu sebenarnya mau tidak mau kita harus bekali untuk peduli dengan lingkungan dan menjaga bumi hari ini. Gitu. Ya. Karena membuang sampah itu sudah jadi budaya. Membuang sampah di sungai, membuang sampah sembarangan. Gitu. Ya. Jadi kita menyelamatkan generasi hari ini. Malam hari ini tepatnya sudah hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu, mimpinya apa? Pengen mewujudkan mimpi Nabila. Dia nolong kucing sampai cacat karena musibah ya, ketabrak, jadi kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Dia sudah diamputasi, tapi kakinya tuh hitam. Saya tahu dia bisa kehilangan satu kaki lagi kalau kita tidak bantu. Saya pengen mewujudkan mimpi dia, ingin membuktikan kepada dia di balik musibah yang dia terima, ada hal indah yang akan dia dapat. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata ada Mas Sairoji dan Mas Bim Bim. Ya, saya sudah diapit oleh dua orang yang sangat menginspirasi, Fer. Saya juga bingung nih harus mewujudkan impian yang mana karena dua-duanya punya mimpi yang Betul. sangat mulia ya. Setuju. Nah, kita kembali ke Fer. Silakan, Fer. Oke, seperti yang dikatakan Matt, memang sulit untuk memilih salah satu di antara keduanya, tapi di panggung Mimpi Jadi Nyata kita hanya bisa mewujudkan satu mimpi dari pejuang mimpi kita. Mas Oji dan juga tentunya Mas Bim Bim, ini adalah saat yang dinantikan. Jika grafik berhenti di angka 3, artinya mimpi tidak dapat terwujud. Tapi jika berhenti di angka 2, maka proses perwujudan mimpi akan diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Jika grafik berhenti di angka 1, artinya mimpi pejuang mimpi kita akan terwujud. Waktu yang disediakan 40 detik, sudah siap? Siap? Siap ya? Kita akan ketahui siapakah di antara pejuang mimpi kita yang mimpinya terwujud. Kita lihat grafik berikut ini. Waktu yang disediakan seperti saya sampaikan tadi yaitu 40 detik dimulai dari sekarang. Mulai bergerak. Mas Oji yang bermimpi untuk bisa membuat konser keliling sudah berada di titik nomor 3 dan menuju ke titik nomor 2. Begitu juga halnya Mas Bim Bim. Mas Oji ingin membuat konser keliling untuk mengedukasi betapa pentingnya akan menjaga lingkungan. Sedangkan Mas Bim Bim mempunyai mimpi untuk Nabila yang ingin diajak jalan-jalan melihat Monas. Oke, kita lihat sudah dua-duanya melewati posisi nomor 2. Waktu tinggal 3 detik lagi dan yang terwujud adalah Mas Bim Bim. Selamat. Selamat Mas Bim Bim. Ngajak jalan-jalan Nabila. Tim Mimpi Jadi Nyata akan membuat serangkaian program jalan-jalan keliling kota Jakarta. Gitu jadinya. Oke, Mas Bim mungkin ada yang disampaikan. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya sudah ikut membantu mewujudkan mimpi anak kecil yang begitu tulus menolong kucing. Terima kasih sekali lagi. Terima Kita bisa kasih. bantu orang lain. Nah, untuk Mas Oji bukan berarti tidak ada dukungan dari tim Mimpi Jadi Nyata. Proses untuk mengadakan pelatihan dari alat bunyi dan juga alat limbah plastik ini akan disupport oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Oke, boleh kita berikan aplaus? Mungkin Mas Oji yang disampaikan juga untuk Dewan Juri. Pada Dewan Juri dan semuanya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan semoga semuanya sejahtera dan sehat semua. Amin. Amin. Ya. Tetap berkarya ya Mas Oji dan Mas Bim Bim, ini sangat luar biasa. Kita kehadiran dua orang yang sangat menginspirasi, Fer. Sangat. Apa yang dilakukan oleh Mas Bim Bim, menyelamatkan kucing, memerhatikan sesama makhluk hidup ya, merupakan hal yang luar biasa. Dimulai dari nol, ribuan kucing telah diselamatkan dan bahkan sekarang sudah ada beberapa
tempat bukan hanya di Parung ya Mas ya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Mas Oji. Mas Oji peduli terhadap lingkungan, akan limbah sampah pada khususnya, sehingga dengan kreativitasnya membuat alat musik dan ingin mengedukasi dari satu TPA ke TPA lainnya betapa pentingnya menjaga lingkungan. Betul, karena semua kesadaran tentang sampah ini harus dimulai dari diri sendiri, betul ya Mas Oji ya. Dan kita harus memulai itu, tidak bisa mengandalkan orang lain. Mas Bimbing juga, karena kita tahu bumi diciptakan oleh Tuhan tidak hanya untuk manusia, betul ya. Bumi diciptakan oleh Tuhan untuk manusia dan semua makhluk yang ada di sana. Jadi tidak hanya manusia, kucing, anjing pun juga berhak untuk hidup di bumi ini. Baik, pemirsa, kami juga berharap acara ini akan terus menginspirasi kita untuk terus berbuat baik, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada bumi dan kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya seperti kucing dan anjing. Dan kami mengundang para perusahaan dan juga semua pihak yang akan mendukung program Mimpi Jadi Nyata untuk mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita. Teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita berawal dari mimpi. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya di Mimpi Jadi Nyata. Kami berdua, saya Ferdi Hasan dan juga Raden Matias mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Boleh Dewan Juri kita ke depan.